Bos, kita sudah beberapa hari tidak mengunjungi ke sang tukang. Iya, Nong. Sudah beberapa hari ini kita tidak melapor pada kesang tukang. Salah bos sendiri, kenapa kasihkan main? Kan kita itu harus banyak hiburan, Nong. Biar gak cepet tua. Iya bos, tapi mainannya mainan jadul semua. Ih, jangan salah, Nong. Itu mainan terpopuler di zaman aku dulu. Iya bos, tapi aku bosan. Lebih baik bos mengajariku jurus-jurus yang bos miliki. Baiklah, Nong. Nanti aku akan ajari kau jurus comot dage. Hah? Jurus comot dage itu kayak gimana bos? Dage itu adalah ampas tahu. Dan comot itu adalah digabungkan menjadi comot dage. Benarkah itu bos? Iya, tapi syaratnya kamu harus berpuasa dulu. Hah? Puasa? Puasa apa bos? Selama 1 minggu kau tidak boleh minum air comberan. Gimana, Nong? Apa kamu sanggup? Baiklah bos, akan saya coba. Bagus, kalau begitu ayo ikut denganku. Baik bos. Alhamdulillah, baru 1 petak ini yang selesai. Tinggal 1 petak ini lagi nih, belum. Aku harus buktikan kepada ibunya Kartika kalau aku bisa menghidupi Kartika walaupun dengan hasil bertani. Aku jadi takut Kang Rebo memikirkan omongan mama yang kemarin. Ya Allah, hanya Engkau sang pembolak-balik hati setiap insan. Hamba mohon ya Allah, lunakanlah hati mama seperti dulu, agar mama bisa menerima Kang Rebo apa adanya. Hamba bingung ya Allah. Di sisi lain, hamba juga tidak mau melawan kepada orang tua. Hamba tidak mau durhaka. Tapi di sisi lain, hamba juga harus taat kepada suami hamba selama dia berada di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik untuk keluarga hamba. Berikanlah kesabaran pada hamba dan suami hamba. Dan berikanlah solusi terbaik untuk hamba dan keluarga hamba. Anya, sini duduk. Ada apa gerangan? Kenapa kakakku ini melamun sendiri? Cie yang lagi kasmaran, bahasanya pakai dikitu-kituin segala. Mulai deh, mulai. Kakak kenapa? Enggak, kakak nggak apa-apa. Lalu kenapa? Aku perhatikan dari tadi kakak melamun terus. Kakak khawatir sama Kang Rebonya. Duh, mulai khawatir nih Kang Rebo diambil ya sama orang. Bukan gitu Anya, kakak khawatir Kang Rebo mikirin omongan mama yang kemarin. Iya ya kak, aku juga jadi heran sama kelakuan mama. Semenjak bisa sama papa, kelakuannya jadi berubah drastis. Iya Anya, padahal dulu sikap mama sangat lembut dan penuh perhatian. Dan mama juga nggak pernah mengeluh walau penghasilan papa kurang. Mama selalu mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Tapi kenapa sekarang mama jadi seperti itu? Kakak jadi sedih Anya. Kita doakan saja mama kak, semoga mama bisa seperti dulu lagi. Iya Anya. Sebenarnya aku juga lagi sedih Kak dan kecewa. Tapi aku juga gak mau kakak tahu. Aku takut kakak jadi akan tambah sedih. Tia,
Apa kamu dengar tentang Cirebon kemarin? Emang Cirebon itu kenapa, Cemiar? Kemarin didatangi mertuanya. Itu katanya dari kota yang sok kaya itu. Anjir, maksud Ece Cemirta? Iya, kamu tahu nggak Tia? Dia itu kemarin maki-maki Cirebon. Anjir ya terus? Iya, kemarin dia menuntut Cirebon untuk memberi penghasilan yang lebih pada si Kartika. Anjir, terus gimana lagi, Cek? Lah, sepertinya si Mirta itu menyesal menikahkan Kartika sama Cirebon. Tapi setahu saya dulu baheula Cek Mirta itu orangnya baik sekali. Lah, namanya orang yang baru kenal kota ya. Dikasih kaya sedikit, semuanya minta ampun. Tidak seperti aku. Kamu kan tahu ya, sawahku di mana-mana, tapi aku gak sombong kayak si Mirta itu. Iya, Ce. Emang dari dulu orangnya Ece rendah hati. Lah, dan aku juga mau bertemanan sama kamu. Walaupun aku ini orang kaya di kampung ini, aku gak malu bertemanan sama kamu. Kayaknya Cemita harus banyak mencontoh Ece. Lah, kamu juga tahu sendiri, Tia. Kapan aku ini sombong? Makasih, Tia. Gak pernah. Aku gak pernah lihat Ece sombong. Tuh kan, kamu juga mengakuinya. Anjir, lihat Ece itu Cirebon. Harun deh, Ce. Mangga jangan rebok. Lah, sini dulu. Iya, ada apa, Ce? Lah, Ece dengar kemarin Jang Rebo didatangi mertua ya? Iya, Ce. Memang ada apa Jang Rebo? Ya, silaturahmi aja, Ce. Silaturahmi apa nuntut nih? Saya permisi dulu, Ce. Istri saya sudah nunggu di rumah. Anjir, kasihan si Rebo. Salah sendiri dia agak ngaca. Padahal Kartika itu harusnya kepada anakku. Ya, Ce, itu jelas. Tuh si Akang udah datang. Kang Rebo, Cie, khawatir banget. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Kakang udah pulang, udah beres ya? Alhamdulillah, Neng. Makan dulu Kang, Neng udah nyiapin dari tadi. Makasih, Neng. Ada Anya. Kang Robo rajin banget kerjanya. Iya Anya, kok bibir kamu digitu-gituin sih? Ya, Anya. Mumpung Akang lagi semangat, nanti juga Anya akan ngerasain bagaimana Anya menyambut ayang Anya kalau pulang bekerja. Cie, ayang yang mana nih Kang? Yang itu tuh. Apaan sih? Mulai. Halimar, kemana ya Kemanang Rasa? Entahlah, aku juga nggak tahu. Anak-anak, Ke Bandang Rasa? Hah? Kemanang Rasa? Kau kemana aja ke Bandang Rasa? Sudah seminggu kami mencarimu. Aku pergi menemui bos Melang Rasa Kalimuar. Tadinya kami akan menyusulmu ke Bandang Rasa. Itu rambut saktimu udah kembali ke Bandang Rasa? Iya, bos Melang Rasa yang mengambil rambut ini dengan mantranya. Berarti kekuatanmu sudah kembali ke Bandang Rasa. Iya, dan bos juga memerintahkan kita agar menghabisi Temeh dan Enong. Bangus, itu yang aku tunggu-tunggu. Bagus, Cemara Pugang, bukan bangus. Suka-suka gue Kalimuar. Terus sekarang kita bagaimana ke Bandang Rasa? Ayo, kita mencari mereka. Ayo. Nong, dalam memahami dan mempelajari jurus somot naga ini, satu hal yang harus kau ketahui. Kau harus bisa merasakan saat
jari-jarimu menyentuh sesuatu yang bersifat kenyal-kenyal. Kenyal bagaimana, Bos? Kenyal itu disebut keras tidak. Disebut lembek pun tidak. Lalu bagaimana caranya, Bos, supaya kita bisa merasakan itu? Kau harus sering berlatih bersama sapi perah. Hah? Kok sama sapi, Bos? Iya, karena saat kau sedang memerah susu sapi, disitulah kau akan merasakan yang kenyal-kenyal. Tapi ingat, cuma pada sapi. Oke, cuman pada sapi ya, Bos? Ya, pada kambing bolehlah kali-kali. Baik, Bos. Nanti saya akan praktekkan. Bagus, tapi cuman pada Sapi. Iya. Bagus. Dan yang kedua, kau bisa merasakan sesuatu yang kenyal itu jika kau merasa geli. Hah? Geli? Ya, dan tubuhmu akan merasa merinding dan sedikit nikmat. Contohnya saat kita pegang apa, Bos? Nah, untuk ranah ini aku tidak bisa menjelaskannya karena bersifat privasi. Oh. Tapi yang jelas, sesuatu itu berada di balik semak-semak. Hanya orang tertentu yang bisa menemukannya. Luar biasa sesuatu itu. Memang. Dan yang ketiga, jurus comot naga itu harus kau arahkan ke titik kelemahannya lawan. Di sebelah mana titik kelemahan lawan itu, Bos? Di bagian bawah. Berarti itu di bagian betis atau paha ya, Bos? Bukan, tapi sedikit ke atas dari paha. Yang dimana di situ terdapat lato-lato. Bos, gimana ini? Tenang Nong, kita lawan saja. Tapi itu ada Kabanang Rasa, Bos. Bukan masalah Nong. Sekalian saya mau mempraktekkan jurus comot dage. Oke, Bos. Bagaimana Kabanang Rasa? Apakah aku saja yang menghajar dia? Tenang, Cemana Bugang. Hei, Kabanang Rasa! Kejar mereka! Kabanang Rasa, kenapa kau mengincarku? Karena kau telah berani mengambil kampak itu. Gimana sih? Kayak belum tahu aku aja. Kampak itu sudah diambil lagi sama Nenek Asih. Sudah Kabanang Rasa, biar aku saja yang hajar dia. Nong, kamu mundur dulu. Oke, Bos. Sebentar Teme, kamu akan mengeluarkan jurus apa lagi? Jurus terbaru, namanya jurus comot dage. Ayo, gak masalah. Kau ini gimana Jamana Bugang? Kau sudah kalah? Dia licik Kabanang Rasa, dia mengincar kemaluan. Ah, kau banyak alasan Jamana Bugang. Dulu Kang Anda yang mengincarnya, sekarang dia enggak ah.